Ada yang pernah dengar apa itu bangsal isolasi? Hai, selamat datang kembali. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film yang bikin merinding hanya dengan mendengar ceritanya, bangsal isolasi. Konon katanya bangsal ini sangat ditakuti oleh para napi. Pasalnya siapapun yang masuk ke bangsal itu tak akan ada yang keluar dengan selamat. Weni sang jurnalis nekat masuk ke bangsal itu untuk menguak misteri penyebab kematian adiknya yang janggal. Ternyata di tempat itu menjadi serangkaian kejahatan yang luar biasa oleh aparatur negara. Penjualan organ tubuh manusia, pelecehan seksual, transaksi ilegal, dan banyak lainnya. Weni yang diperankan oleh Kimberly Ryder masuk ke dalam penjara khusus wanita. Weni beruntung mendapat kamar sel hanya berdua dengan Yanti. Hari pertama Weni makan di penjara, ia melihat aksi premanisme yang dilakukan oleh Dela. Dela adalah tahanan yang sangat disegani di sana. Gak lihat gue lagi makan. Bella menghajar anak baru yang tengil. Bella mengambil tray makanan, lalu memukulinya dengan membabi buta. Weni yang melihat itu langsung menghentikan Bella. Spontan Bella marah dan hampir melemparkan bogem mentah kepada Weni, tapi para sipir keburu datang. Yanti memperingatkan Weni untuk enggak berurusan dengan Bella, karena dia adalah tahanan yang paling ditakuti di sini. Malam hari saat akan tidur Weni mendengar suara rintihan seseorang menangis dari bangsal isolasi. Ia bertanya kepada Yanti, tapi Yanti mengatakan entar juga kamu tahu. Pagi harinya Yanti mengenalkan lingkungan dan para sipir yang berjaga di sana. Dari Farhan sipir bangsat nan cabul dan sipir wanita yang suka sekali mendapat sogokan uang. Dokter, masih suka sama Bu Dokter. Di penjara itu juga disediakan seorang dokter perempuan untuk konseling dan tentunya memeriksa kesehatan para napi. Setelah itu Weni dipanggil oleh sipir yang bernama Adit. Saya sudah ditugaskan oleh Syaiman di sini. Waktu di sana. Kenapa adik saya bisa mati di sana? Ia menugaskan Weni ke dapur untuk membantu Bu Sekar, napi senior yang menjadi juru masak. Menurut info yang Adit dapat, ia dulu dekat dengan Ratna, adik Weni yang mati di bangsal isolasi. Bahin, setiap napi jatahnya sama. Dari sini Weni tahu bahwa Adit adalah orang suruhan jaksa yang akan membantunya mengungkap misteri kematian Ratna. Saat makan siang Weni yang tak suka makan sayur, membuat Bu Sekar teringat kepada Ratna, dan membuat ia mengetahui kalau Weni adalah kakak Ratna. Percakapan mereka didengar oleh Yanti dan juga Bella. Kamu tuh kakaknya Ratna? Weni tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bertanya kepada Bu Sekar kenapa Ratna bisa mati di sini. Bu Sekar menjawab Ratna dijebak. Lalu Weni bertanya apa lagi yang ibu ketahui. Bu Sekar bilang besok saya akan ceritakan semua, tapi tidak di sini. Di sini banyak telinga. Besok pagi kamu bantu saya masak, saya akan ceritakan. Saya janji saya akan cerita sama kamu. Besok pagi kamu bantu saya. Bella si kepala preman lapas selalu saja mengganggu anak baru. Weni yang selalu datang menolong mereka mendapat ancaman dari Bella. Gua habisin kamu berdua. Halo, saya mau mandi. Saya ikut campur loh. Di sisi Bu Sekar, ia sedang membereskan pekerjaannya di dapur. Tiba-tiba didatangi dua orang tak diketahui, langsung memukul Bu Sekar, diseret, dijambak, dan kepalanya dijedot-jedotin ke lantai hingga mati. Pembunuh itu tak ingin Bu Sekar memberitahu Weni apa penyebab dibalik kematian Ratna. Keesokan paginya, Weni mencari-cari Ibu Sekar namun tak ketemu. Adit dan Weni belum tahu jika Bu Sekar tewas dibunuh. Ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Inspektur Faik Herman saat ia bercakap-cakap hal rahasia bersama sipir Farhan Lachnat. Adit meminta Weni untuk berhati-hati karena Bu Sekar sampai saat ini belum diketemukan. Mereka sudah mulai mencurigai siapa Weni sebenarnya. Weni terus mencoba mencari info tentang kematian Ratna dari Big Imah ODGJ yang dekat dengan Ratna dulu. BI Imah mengingat bagaimana ia dan Ratna bisa masuk ke bangsal isolasi. Saat itu Ratna dan BI Imah jalan berdua, mereka diganggu oleh Bella. Ratna yang tersulut emosi melawan Bella. TPI Bella dengan beringas menghajar Ratna hingga tak berdaya. Kemudian datang Inspektur Herman mengatakan salah satu dari kalian harus masuk ke bangsal isolasi agar tak membuat keributan. Harus ada yang masuk ke bangsal isolasi. Tapi anehnya malah Ratna dan Big Imah yang dimasukkan ke bangsal isolasi, padahal Bella CS yang selalu membuat ulah.
Weni merasa kenapa setiap orang yang berurusan dengan Bella selalu berakhir dengan kematian. Sedangkan Bella memang sengaja melakukan aksi premanisme atas tekanan dari Inspektur Herman. Ia mengancam jika Bella tak mau melaksanakan tugasnya, maka anaknya tidak akan baik-baik saja. Kali ini dia ditugaskan untuk mengganggu Weni. Dan anak kamu akan baik-baik saja. Untuk mencari tahu apa yang terjadi di bangsal isolasi, Weni bertekad masuk ke bangsal itu. Weni menyerang Bella CS yang sedang makan. Sebagai jalannya agar dimasukkan ke dalam bangsal isolasi, Weni menusuk tangan Bella dengan pisau. Kemudian terjadi baku hantam yang sangat seru. Weni berhasil menumbangkan Bella, tapi sipir Farhat Laknat datang dan memukul Weni. Akhirnya Weni dimasukkan ke bangsal isolasi yang gelap pengap dan bertikus. Di sana Weni mengetahui siapa saja yang bermain di balik ini semua. Herman, Inspektur, Farhan dan Yanti. Yanti, teman satu sel yang dianggap baik, ternyata salah satu dari komplotan itu. Demi sebuah ginjal, adikmu Ratna menjadi kaya raya. Ratna dan tahanan lainnya yang mati di bangsal itu menjadi korban penjualan organ tubuh manusia seperti ginjal dan lain-lain. Yang lebih miris, sebelum diambil organnya mereka diperkosa terlebih dulu oleh Farhan, sipir bejat. Dan Bu Sekar tewas dibunuh oleh Farhan dan Yanti karena ditakutkan membocorkan rahasia mereka. Yanti mendapat tugas untuk menyuntik mati para tahanan itu, seperti yang akan dilakukan kepada Weni. Dengan sisa-sisa tenaganya Weni berhasil membalikkan tangan Yanti dan menyuntiknya ke tubuh Yanti. Matilah Yanti. Weni kabur dari bangsal isolasi. Di sisi Bella, ia sudah berada di ruang operasi untuk diambil organ tubuhnya. Namun Bella tersadar dan langsung menghajar para eksekutor itu. Di sana terdapat banyak mayat korban penjualan organ tubuh manusia. Dan untuk kesuksesan kita, Pak. Weni kabur, Pak. Dan Sirine berbunyi untuk mencuri Weni yang kabur dari bangsal isolasi. Sedangkan Bella berhasil kabur dari maut lalu melumpuhkan para sipir penjaga dan mengambil kunci tahanan, kemudian melepaskan para tahanan. Weni tertangkap oleh Farhan Laknat. Ia sempat ditolong Big Imah, tapi Big Imah dibunuh di tempat oleh Farhan. Weni hampir saja diperkosa oleh Farhan, tapi sebelum itu terjadi pisau lentik sudah mendarat di perut Farhan. Adit datang tepat waktu. Herman otaknya menjual organ tubuh masuk Ratna. Adit menyarankan Weni untuk minta bantuan ke Pak Jaksa. Tapi di tengah perjalanan mereka Adit tertangkap oleh Inspektur Herman. Weni kabur berniat meminta bantuan dokter, meminjam telepon untuk menghubungi Pak Jaksa. Weni pikir dokter itu baik, tapi yang terjadi dokter itu memberi campuran obat ke dalam minuman Weni sampai Weni tak sadarkan diri. Kamu udah bangun? Gara-gara kamu semuanya kacau. Ibu dokter itu adalah istri dari Inspektur Herman. Mereka adalah otak dari semua ini. Mereka lakukan semua demi uang. Ternyata saya tidak sebaik yang kamu pikirkan. Sebelum dokter itu mengeksekusi Weni, Adit datang menyelamatkan Weni. Inspektur dilumpuhkan oleh Adit dan Buk dokter disuntik mati oleh Weni. Dengan suntikan yang harusnya disuntikan kepada Weni, senjata makan tuan. Lapas kebakaran para napi berhamburan, tapi Bella tertangkap dan masih harus mendekam di sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa hari setelahnya Weni dan Adit datang menjenguk Bella dengan membawa anak Bella. Jadi milik kita lagi. Ternyata ada udang di balik bakwan. Si Jaksa itu memiliki niatan liar di belakang aksi yang menunggangi Weni untuk menyingkirkan Herman.